Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Wulandina Ningrum dari 1145 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Pada saat ini, bumi menghadapi pemanasan yang cepat. Penyebab terjadinya pemanasan global yaitu efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Selanjutnya, dampak apa saja sih yang terjadi pemanasan global? Yang pertama, mencairnya es di kutub. Akibat pemanasan global saat ini telah terjadi mencairnya es di kutub. Yang kedua, meningkatnya level permukaan laut. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan berakibat pada naiknya level permukaan air laut. Erosi di tebing dan bukit pasir di pantai akan meningkat. Jika permukaan air laut mencapai muara sungai, banjir yang diakibat air pasang akan meningkat di daratan. Yang ketiga, ada perubahan iklim atau cuaca. Pemanasan global berimbas pada semakin ekstrimnya perubahan cuaca dan iklim bumi. Pola curah hujan berubah-ubah, sulit untuk diprediksi, sehingga menyebabkan banjir di suatu tempat. Selanjutnya, cara penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Salah satu cara mencegah pemanasan global adalah mengurangi atau tidak menggunakan energi fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM. Kita dapat mengganti kebutuhan energi sehari-hari dengan berbagai jenis energi terbarukan seperti 1. Energi solar atau matahari, energi angin, energi arus air, energi biomasa, energi panas bumi atau geotermal. Selanjutnya, menggunakan mode transportasi hemat energi atau umum. Mode transportasi hemat energi atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan bisa menjadi cara mencegah pemanasan global. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2, salah satu jenis gas rumah kaca pada lingkungan. Yang ketiga, hemat energi dan air. Bukan hanya knalpot kendaraan saja yang dapat menyebabkan meningkatnya emisi CO2 pada lingkungan. Pemanasan air, AC, lampu, atau alat-alat elektronik lainnya juga dapat mempengaruhi jumlah produksi CO2. Akan tetapi, ada cara mencegah pemanasan global lainnya yang lebih sederhana, yaitu menghemat energi dan air yang kita gunakan. Mengganti bohlam dengan jenis yang lebih hemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan pancuran air, dan memperbaiki kebocoran air juga sama pentingnya. Jika kita memiliki rumah dengan akses penerangan alami, kita juga bisa menghemat energi dengan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang keempat, melestarikan hutan dan pertanian. Cara mencegah pemanasan global lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan produk perhutanan dan pertanian secara bijak. Pembalakan hutan harus dihentikan dan di sisi lain, penghijauan perlu ditingkatkan secara signifikan. Yang kelima, mengurai sampah adalah hal yang sangat penting sebagai cara mencegah pemanasan global. Selain berupaya mengurangi sampah, kita juga dapat mendaur ulang sampah dan barang-barang bekas lainnya yang masih bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca. Menurut Asosiasi Energi New Mexico, Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Selanjutnya, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis bahkan bocor. Hal ini menjadikan cuaca di bumi makin panas karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer. Yang terakhir, menurut Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, efek rumah kaca adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan yang sedang terjadi di bumi. Suhu permukaan bumi yang meningkat akibat terperangkap oleh gas karbon dioksida yang makin banyak dari hari ke hari dan menjadikan bumi makin panas dan rawan akan bencana. Gimana proses terjadinya efek rumah kaca? Jadi, terjadi efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berbeda di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan
Jadi, jika lapisan ozon semakin menipis, maka bumi akan menjadi lebih panas. Untuk menghindari kerusakan lapisan ozon pada lapisan atmosfer bumi, maka kita harus menggunakan berbagai alat atau bahan yang dapat menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan juga berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerusakan lapisan ozon lainnya. Zat-zat yang dapat menimbulkan efek rumah kaca antara lain karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen oksida, metana, dan klorofluorokarbon. Selanjutnya, cara menanggulangi efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kita sudah berkontribusi dalam mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pupuk kimia atau non-organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga bisa melimpah. Jika pemakaian pupuk non-organik bisa dikurangi, maka emisi gas N2O juga akan berkurang. Contoh dari pupuk organik seperti kotoran sapi, kotoran kambing, atau bisa daun-daunan kering. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan di Indonesia. Contoh bahan bakar ramah lingkungan adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya, mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca. Terlebih, limbah peternakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif mengganti bahan bakar fosil. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Seperti kamu tahu bahwa tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam, batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, salah satu cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah besar. Untuk itu, batasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon